Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Fatima. Saya mengajar di SMP IT Istiqomah YPA ITB. Saya mengajar pelajaran PAI dan juga mengajar salah satu rumpun PAI, yaitu mata pelajaran Al-Quran. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang saya lakukan di kelas 8 dengan tema Gigi Bicara, Bacaan Fasih. Pembelajaran membaca Al-Quran merupakan pondasi utama dalam pendidikan Islam, terutama pada jenjang dasar di Taman Pendidikan Quran, Madrasah Diniyah, dan lembaga pendidikan formal. Sayangnya, peserta didik yang masih menghadapi kesulitan dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara benar dan fasih, terutama huruf yang pengucapannya bergantung pada posisi organ bicara seperti gigi, lidah, dan bibir. Permasalahan ini dikarenakan dengan minimnya media pembelajaran yang mampu menjelaskan secara visual posisi organ gigi. Guru seringkali hanya menjelaskan secara verbal dan siswa tidak memiliki gambaran yang jelas seperti apa bentuk atau posisi mulut saat mengucapkan huruf tersebut. Dalam hal ini sesuai anjuran syariat Islam untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil mencakup aspek pengucapan huruf secara benar dari makhraj dan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Praktek baik gigi bicara bacaan fasih adalah wujud nyata dari pembelajaran mendalam deep learning. Dalam konteks pendidikan Al-Quran, inovasi ini tidak hanya menyentuh aspek kognitif pengetahuan huruf, tetapi juga aspek motorik, pengucapan, afektif, kesadaran diri, dan emosional, itu kegembiraan saat belajar. Media gigi yang digunakan memperkuat meaningful learning. Siswa memahami makna pentingnya pelafalan makhraj karena dampaknya terhadap makna ayat. Menumbuhkan mindful learning. Siswa sadar secara aktif terhadap posisi mulut, lidah, dan suara saat membaca. Dan menghadirkan joyful learning. Siswa merasa tertantang secara positif dan terlibat penuh dalam pembelajaran. Permainan makhraj, penggunaan alat peraga, dan latihan berpasangan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan siapa aja yang terlibat dalam praktek ini? Yang pertama adalah guru, yang kedua siswa, yang ketiga orang tua, yang keempat adalah pihak sekolah. Adapun untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama, guru memberikan pengantar teori tentang kharijul huruf hijaiyah dengan contoh-contoh sederhana. Tahap kedua, guru menunjukkan model anatomi mulut media gigi dengan memperagakan posisi lidah dan gigi untuk beberapa huruf. Yang ketiga, siswa menirukan dan dengan bantuan cermin kecil yang mereka bawa sendiri. Yang keempat, melakukan evaluasi melalui permainan tebak huruf dari makhraj dan pasangkan huruf dengan posisi. Dan selanjutnya adalah sumber daya atau materi yang dibutuhkan. Pertama adalah media gigi yang terbuat dari karton dan clay. Adapun kita bisa buat sendiri yang bahannya tepung maizena, lem fox, minyak goreng, dan jeruk. Yang kedua, materi yang dibutuhkan adalah cermin kecil untuk siswa. Yang ketiga adalah lembar latihan kharijul huruf. Praktek gigi bicara, bacaan fasih merupakan bentuk inovasi sederhana namun berdampak besar dalam pembelajaran Al-Quran. Harapannya, praktek ini dapat direplikasi oleh guru-guru lain menjadi bagian dari program penguatan literasi Al-Quran dan memberikan kontribusi nyata bagi terbentuknya generasi Qurani yang membaca Al-Quran dengan fasih. Keterkaitan dengan 8 profil lulusan, Mutadakib FAS tidak hanya menekankan aspek teknis pelafalan, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai karakter dan spiritual yang sejalan dengan 8 profil lulusan. Yaitu pertama,
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui Gipfas, siswa dilatih membaca huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar sebagai bentuk adab terhadap Al-Quran, sehingga menumbuhkan kesadaran ibadah, rasa takut salah dalam membaca kalam Allah, dan semangat memperbaiki bacaan sebagai bentuk ketakwaan. Yang kedua, kewargaan. Siswa menyadari bahwa membaca Al-Quran dengan fasih adalah bagian dari identitas Muslim yang beradab dan bertanggung jawab, baik sebagai warga sekolah maupun sebagai anggota masyarakat. Mereka belajar menghormati peraturan belajar, mengikuti tahapan Gipfas dengan disiplin, dan menghargai proses belajar bersama. Yang ketiga, penalaran kritis. Dalam Gipfas, siswa menganalisis bunyi huruf, memperhatikan posisi gigi lidah, dan membandingkan pengucapan yang benar dan salah. Mereka tidak sekedar menirukan, tetapi melakukan evaluasi logis terhadap suara yang dihasilkan, sehingga memunculkan karakter berpikir tajam dan teliti. Yang keempat, kreativitas. Siswa didorong untuk menemukan cara belajar makhraj yang unik, seperti membuat kode tangan, gambar posisi lidah, atau catatan warna makhraj, serta menghasilkan metode mengingat sederhana versi mereka sendiri. Hal ini menumbuhkan kemampuan mencipta dan berinovasi dalam belajar Quran. Yang kelima, kolaborasi. Dalam praktek Gipfas, siswa berlatih berpasangan atau berkelompok, saling mengoreksi bacaan dengan adab, dan memberikan dukungan positif untuk memperbaiki pengucapan huruf teman. Ini melatih empati, kerjasama, dan kesadaran bahwa belajar Al-Quran adalah perjalanan bersama, bukan kompetisi. Yang keenam, kemandirian. Melalui penggunaan cermin pribadi dan latihan mandiri makhraj, siswa belajar mengevaluasi bacaan sendiri tanpa harus selalu menunggu koreksi guru, sehingga tumbuh karakter mandiri, tanggung jawab terhadap kualitas bacaan, serta motivasi internal untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, kesehatan. Gipfas memperkenalkan kesadaran anatomi mulut dan kesehatan organ bicara, seperti menjaga kebersihan gigi dan lidah, agar pengucapan huruf menjadi jelas. Siswa diajarkan bahwa kesehatan mulut bukan hanya untuk kebersihan fisik, tetapi juga berpengaruh pada kualitas bacaan Quran dan ibadah. Yang kedelapan, komunikasi. Saat praktek Gipfas, siswa dilatih mengucapkan huruf dengan artikulasi jelas dan percaya diri, serta mampu menjelaskan kembali letak makhraj kepada teman. Mereka juga belajar berkomunikasi secara sopan saat mengoreksi bacaan, sehingga tumbuh kemampuan berbicara efektif dengan adab. Menurut saya, pembelajaran menggunakan alat peraga itu lebih bagus karena kita jadi tahu cara mengucapkannya dengan benar. Alhamdulillah, luar biasa sekali inovasi yang sudah dilakukan. Fatimah, guru PAI di SMP IT Istiqomah, sangat memudahkan anak-anak untuk melafazkan membaca Al-Quran. Inovasi yang dilakukan oleh Ustazah Fatimah sangat bagus sekali karena bisa memudahkan anak-anak dalam mengucapan huruf hijaiyah. Gipfas mantap dan keren. Alhamdulillah, dengan inovasi pembelajaran yang dihasilkan oleh Ustazah Fatimah, guru PAI di SMP IT Istiqomah, menghasilkan inovasi Gipfas, gigi bicara bacaan fasih, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah khususnya PAI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Fatimah SAG, yang mana beliau telah memperagakan salah satu peragaan yang luar biasa, bagaimana seorang siswa dan siswi dalam hal membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian dari saya sebagai memperagakan praktik baik ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.